Baik, di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan persepsi keadilan sistem dari penilaian kinerja Zoya cabang dari Veterani Makassar. Di sini saya pemateri pertama sekaligus moderator, dan yang pemateri kedua akan dibawakan Dwi Lestari, dan yang ketiga Sihni Askia Takwa. Jadi adapun rumusan masalah atau riset atau pertanyaan dan juga tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah atau risetnya pertanyaan tersebut itu yang pertama, bagaimana sih persepsi karyawan terhadap dari keadilan dari prosedural dalam sistem sebuah penilaian kinerja di Zoya cabang Veterani Makassar, dan yang kedua itu bagaimana sih persepsi karyawan terhadap dari keadilan distributif terkait dengan hasil dari penilaian kinerja yang diterapkan di Zoya cabang Veterani Makassar. Yang ketiga yaitu bagaimana persepsi dari karyawan tersebut itu terhadap dari keadilan interaksional dan keadilan dari informasional yang diberikan oleh atasan selama proses penilaian kinerja. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan sistem penilaian kinerja di Zoya Veterani Makassar jika ditinjau dari perspektif dari nilai-nilai keadilan dalam Islam. Nah, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis dari persepsi karyawan terhadap keadilan prosedural dalam sistem penilaian kinerja di Zoya cabang Veterani Makassar. Yang kedua, menganalisis terkait dengan persepsi karyawan terhadap keadilan distributif atas hasil dari penilaian kinerja yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu menganalisis dari persepsi karyawan terhadap keadilan interaksional dan keadilan informasional dalam pelaksanaan dari penilaian kinerja tersebut. Yang terakhir yaitu 4, mendeskripsikan kesesuaian sistem dari penilaian kinerja di Zoya cabang Veterani Makassar dengan sebuah prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif dalam Islam. Selanjutnya yaitu isi penelitian. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis persepsi keadilan sistem penilaian kinerja dari pada karyawan Zoya Veterani Makassar tersebut itu berdasarkan dari kerangka organisasional justice yang dikemukakan oleh Kolkut dari tahun 2001. Jadi penelitian ini itu menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, deskriptif, dan dengan desain studi dari kasus data dari primer tersebut diperoleh dari melalui wawancara seni dari terstruktur yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi WhatsApp terhadap 3 dari informan yang mengalami sebuah proses penilaian kinerja di organisasi tersebut. Jadi data kemudian tersebut itu dianalisis terkait dengan berdasarkan dimensi dan keadilan dari prosedur itu sendiri dan informasional serta dikaitkan dengan nilai-nilai sebuah dalam keadilan dalam perspektif Islam. Selanjutnya yaitu profil organisasi. Jadi Zoya Veterani ini merupakan sebuah gerai atau retail fashion muslim yang bergerak dalam penjualan busana muslim, hijab, dan branding yang lainnya dengan gaya hidup muslim sebagai bagian dari jaringan riset yang melayani semua konsumen secara langsung dari operasional sehari-hari berfokus pada koordinasi kerja dan dilakukan secara langsung antar atasan dan karyawan. Jadi struktur dari organisasi ini digerai dari bersifat sederhana dengan kepala toko atau supervisor sebagai penanggung jawab utama yang mengawasi dari aktivitas-aktivitas itu sendiri, mulai dari operasional dan melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan dari hasil dari wawancara itu sendiri. Kepala toko juga itu berperan penting sebagai pihak yang memberikan sebuah penilaian kinerja serta menyampaikan terhadap dari umpan balik kepada karyawan itu sendiri secara berkala. Nah, dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri, itu perusahaan tersebut itu menerapkan sebuah yang namanya penilaian kinerja dengan mempertimbangkan beberapa indikator utama dan antara lain untuk pencapaian dari target penjualan, kedisiplinan, dan kehadiran, serta dengan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan kemampuan secara bekerja sama dalam tim. Nah, informasi tersebut itu mengenai indikator tersebut itu telah disampaikan kepada semua dari karyawan itu sendiri melalui arahan dari kerja, namun maupun menjadi acuan dalam sebuah menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, terdapat sebuah kesempatan bagi karyawan itu sendiri untuk berdiskusi atau meminta sebuah klarifikasi mengenai dari hasil dari penelitian itu sendiri dan kepada atasan apabila diperlukan. Karakteristik organisasi tersebut itu memiliki sebuah sistem dari penilaian kinerja dan komunikasi langsung dari antara atasan dan karyawan itu sendiri menjadi Zoya Veterani Makassar sebagai objek sebuah penelitian yang sesuai untuk mengkaji terkait dengan persepsi keadilan dalam proses evaluasi kinerja. Jadi kondisi tersebut itu memungkinkan terkait dengan peneliti memperoleh sebuah gambaran dan mengenai sebagai bagaimana sih karyawan memaknai keadilan dari prosedurnya distributif dan interaksional dan informasional dalam dari lingkungan itu sendiri yang kerja yang mereka alami secara berlangsung. Nah, itu saya yang sempat saya sampaikan. Kemudian pemateri kedua saya persilahkan. Jadi di sini materi deskripsi sistem
penilaian yang dimana berdasarkan hasil wawancara dengan 3 karyawan tetap, sistem penilaian kinerja di Zoya Veteran itu dilaksanakan oleh atasan langsung, yaitu kepala toko atau supervisor yang bertanggung jawab atas operasional gerai. Terus kriteria penilaian yang diterapkan itu relatif seragam dan telah diketahui oleh karyawan sejak awal bekerja. Yang ketiga itu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan ruang bagi karyawan untuk berdiskusi dengan atasan apabila terdapat pertanyaan atau ketidakjelasan mengenai hasil penelitian. Yang selanjutnya itu konsekuensi dari penilaian kinerja dirasakan dalam bentuk apresiasi maupun evaluasi. Next. Materi selanjutnya itu temuan persepsi per dimensi. Yang pertama, keadilan prosedural, yaitu informan saat itu menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan oleh kepala toko atau atasan langsung dan didasarkan pada aktivitas kerja sehari-hari. Informan saat itu menyampaikan kalau di Zoya Petarani biasanya penilaian itu dilakukan oleh kepala toko atau atasan langsung. Penilaian dilakukan secara berkala dengan melihat bagaimana kinerja kami sehari-hari, seperti pencapaian target penjualan, kedisiplinan kehadiran, dan cara melayani pelanggan. Yang kedua, keadilan distributif. Informan 2 juga itu memberikan penilaian positif terhadap kesesuaian antara kontribusi dan hasil yang diterima. Yang ketiga, keadilan interaksional, yang dimana informan 3 itu menyampaikan bahwa biasanya disampaikan dengan baik dan secara langsung. Meskipun pernah memperoleh masukan yang kurang menyenangkan, ia mengaku pernah, tapi saya anggap sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Next. Analisis teoritis. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum mereka memiliki persepsi yang positif terhadap sistem penilaian kinerja di tempat kerja. Para informan ini merasa bahwa penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah diketahui sebelumnya, yang disampaikan oleh atasan secara baik, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya atau meminta penjelasan apabila terdapat hal yang belum dipahami. Mungkin itu saya dari saya. Materi selanjutnya oleh Zihni Askia. Baik, pada faktor kontekstual, persepsi karyawan terhadap keadilan sistem penilaian kinerja dipengaruhi oleh faktor kontekstual, yaitu high power distance dan nilai-nilai Islam. Kolektivisme terlihat dalam praktik kerja tetapi tidak dominan. Nilai-nilai Islam muncul eksplisit dalam jawaban informan. Mereka menyebut keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai nilai penting. Keyakinan kepada Allah membantu mereka tetap sabar dan positif saat evaluasi. Dalam Islam, prinsip adil dan amanah adalah nilai dasar. Baikun menjelaskan etika kerja Islam menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai prinsip utama. Ketika penilaian dianggap tidak adil, karyawan cenderung mempertahankan diri. Sebaliknya, jika bertentangan dengan keadilan atau amanah, persepsi negatif terhadap organisasi meningkat. Nah, kemudian pada rekomendasi, sistem penilaian sudah cukup adil, namun ada rekomendasi untuk memperkuat persepsi keadilan. Yang pertama, tingkatkan transparansi dengan umpan balik rinci dan terdokumentasi, sesuai informational justice dari Colquhoun. Sesi pasca evaluasi perlu membahas pencapaian, area pengembangan, dan target perbaikan. Yang kedua, mempertimbangkan faktor eksternal di luar kendali karyawan seperti jumlah pelanggan, daya beli, dan stok barang. Dan yang ketiga, integrasikan nilai adil dan amanah melalui pembinaan atasan dan pedoman evaluasi. Informan menilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai dasar penilaian. Kemudian, kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan materi, dapat disimpulkan bahwa topik yang dibahas memiliki peranan penting dalam memahami konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Materi ini memberikan pemahaman mengenai pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, serta manfaat yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan memahami materi secara menyeluruh, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, penguasaan materi ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami pembahasan yang lebih kompleks serta mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan di masa depan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi dari presentasi hasil dari wawancara kami dari kelompok 10. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.